أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فسلام الله عليكم warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang mulia ini. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah sulh Hudaybiyah, Rasulullah tidak membuang waktu tapi langsung berdakwah dengan mengirimi surat kepada semua raja yang ada di zaman itu yang terjangkau oleh Rasulullah dan yang bisa memahami bahasa Arab. Salah satu raja yang kemudian dikirimi surat setelah Raja Hercules, Raja Najasyi, Raja Muqawqis, Rasulullah mengirim surat ke raja yang terbesar di zaman itu yaitu Kisra. Raja Kisra ini raja Persia. Jadi ada dua raja terbesar di zaman itu, Kisra dan Hercules. Hercules sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu. Sekarang Rasulullah mengirim ke Raja Persia yang disebut dengan Kisra. Persia ini adidayanya Romawi. Romawi lebih besar, tapi Persia lebih kuat. Jadi seperti Cina lebih besar, Amerika lebih kecil dari Cina, tapi lebih kuat daripada Cina. Mengirim sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzaifah As-Sahmi Al-Kinani dari Bani Kinana. Abdullah ibn Hudzaifah ini salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari Makkah, ikut hijrah ke Habasyah, salah satu yang minal awail, salah satu yang pertama-tama masuk Islam. Dikirim sama Rasulullah untuk membawa suratnya ke Kisra. Sahabat Abdullah ini meninggal di tahun 33 Hijriah di zaman khilafahnya Sayyidina Uthman ibn Affan dan dimakamkan di Mesir. Beliau adalah salah satu sahabat yang selalu ikut dalam semua peperangan Rasulullah SAW dan salah satu sahabat yang mempunyai sifat pemberani. Suatu saat waktu di zamannya Sayyidina Umar, sahabat Abdullah ibn Hudzaifah ini dikirim sama Sayyidina Umar ke medan perang melawan Romawi, tapi jadi tawanan perang bersama sekitar 100 sahabat lebih. Kaisar Romawi tahu bahwa orang kalau sudah memeluk agama Islam ini susah untuk dikeluarkan dari keyakinannya. Maka dipanggil sama Kaisar untuk mengetahui sampai di mana kekuatan keimanan orang muslim ini. Kata Kaisar, wahai Abdullah, kamu tahu kau sekarang ini menjadi tawanan. Kalau kau ingin bebas, syaratnya mudah. Tinggalkan keyakinanmu, masuklah ke dalam Nasrani, saya akan bebaskan kamu. Katanya sahabat Abdullah radhiyallahu an, saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Saya akan tetap pada ajaran agama Islam. Akhirnya ditingkatkan ancaman tadi oleh Kaisar Romawi. Kalau kau ingin hidup, tinggalkanlah agama Islammu, masuklah ke dalam agama Romawi. Katanya sahabat Abdullah, saya tidak akan
meninggalkan agama Islam meskipun saya harus mati. Kaisar berpikir, ini jangan-jangan hanya manis di mulut saja, belum tentu berada di hati. Memerintahkan bala tentaranya untuk memasak minyak yang dibuat goreng, panaskan. Salah satu sahabat yang menjadi tawanan diambil sama tentaranya Kaisar, sama Kaisar disuruh melemparkan ke dalam minyak yang mendidih tadi. Maka matilah sahabat tadi. Dan sahabat Abdullah ibn Hudzafah menyaksikan itu. Kata Kaisar, wahai Abdullah, bukankah kamu telah menyaksikan apa yang terjadi barusan? Katanya Abdullah, benar. Sekarang kamu punya dua pilihan. Tetap berada pada prinsipmu agama Islam, atau kau keluar dari agama Islam masuk Nasraniyah dan kamu akan bebas. Kata sahabat Abdullah, saya tetap memeluk agama Islam. Kata Kaisar, terus kenapa kamu menangis? Sahabat Abdullah waktu itu meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis? Katanya Abdullah ibn Hudzafah, saya menangis bukan saya takut mati, tapi saya bersedih. Kenapa saya tidak bisa berkorban seperti sahabatku yang kau lempar ke dalam minyak yang panas tadi, sehingga dia mendapat pahala yang jauh lebih besar daripada aku. Mudah-mudahan buluku, kulitku, dan tubuhku bisa berkorban di jalan Allah seperti sahabatku yang kau lempar. Heran Kaisar. Akhirnya Kaisar tadi meyakini bahwa ini orang tidak bisa dikeluarkan dari agamanya, karena sahabat ini menyaksikan Rasulullah, menyaksikan mukjizatnya Rasulullah, menyaksikan malaikat Jibril. Bagaimana imannya bisa digoyangkan? Kalau gitu, kata Kaisar, bagaimana kalau kau mencium kepalaku dan saya bebaskan aku? Mencium kepala itu adalah penghormatan. Di zaman itu sampai sekarang, kalau Anda pergi ke negara Arab, anak-anak itu kalau di Indonesia salaman sama orang tuanya, kalau di sana mencium kepalanya, menghormati. Kau akan saya bebaskan kalau kau mau mencium kepalaku. Pikirnya Kaisar, belum tentu mau karena dia kan berbeda agama. Katanya sahabat Abdullah, kalau kau bebaskan aku dan semua sahabatku, maka akan saya cium kepalamu. Kata Kaisar, kalau kau mencium kepalaku, saya akan bebaskan kamu dan semua sahabat-sahabatmu. Maka diciumlah kepalanya Kaisar sama Abdullah ibn Hudzafah, dan dibebaskan Abdullah ibn Hudzafah bersama semua tawanan perang yang ada. Sampai di Madinah, Sayyidina Umar dikabari, senang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, yang paling pantas dihormati dan dicium kepalanya adalah Abdullah ibn Hudzafah, dan saya adalah orang yang pertama kali akan mencium kepalanya. Maka dicium sama Sayyidina Umar, dan semua sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya mengikuti jejaknya Sayyidina Umar dan mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini sekilas tentang utusan Rasulullah yang membawa surat ke Kisra. Diutus sama Rasulullah membawa surat, insyaallah terjadi pada bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Dalam perjalanan 1 bulan menuju ke Kisra, Raja Persia yang waktu itu berpusat di Al-Madain. Al-Madain ini Baghdad sekarang. Dulu tidak ada nama Baghdad. Yang memberi nama Baghdad itu Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu raja dari Bani Abbas. Dulu namanya Madain, dekat sungai Tigris. Itu pusat kerajaan Kisra. Gedungnya kerajaan Kisra itu, sisa-sisa gedungnya itu masih ada sampai sekarang. Dalam perjalanan, Abdullah ibn Hudzafah tidak tahu di mana kerajaan Kisra. Tanya sampai di Madain atau Baghdad, dikasih tahu bahwa ini pintu gerbang kerajaan Kisra. Setelah melihat pintu gerbang, tertegun Abdullah ibn Hudzafah melihat besarnya kerajaan Kisra yang panjang, pagarnya itu panjang sekali.
penuh dengan besi-besi dan keamanan-keamanan yang luar biasa, tentara bala tentara yang banyak. Kisra ini mempunyai sekitar 1 juta tentara yang siap mati. Kisra ini. Sudah Abdullah bin Hudzafah menyampaikan bahwa dia diutus oleh Rasulullah untuk menemui sang raja. Disampaikan kepada raja, kata raja, jangan masuk dulu, suruh menunggu. Jadi tempat meetingnya raja ini dirapikan dulu, diindahkan supaya lebih disegani. Terus Kisra memanggil orang-orang pentingnya, orang-orang besarnya untuk mendampinginya menemui Abdullah bin Hudzafah, duduk di samping sang raja. Setelah masuk, sebagaimana kebiasaan, Kisra tidak mau menerima surat, apalagi suratnya dari bangsa Arab. Bangsa Persia tidak mau berbicara dengan bangsa Arab, karena bangsa Arab ini bangsa yang paling rendah di zaman itu. Jadi Kisra ini menganggap bangsawan, tidak mau. Jadi tidak mau komunikasi dengan bangsa Arab. Kata Kisra, berikan suratmu itu kepada ajudanku. Kata Abdullah bin Hudzafah, saya diwasiati oleh Rasulullah untuk memberikan surat ini langsung ke tangannya sang raja tanpa ada perantara. Akhirnya diterima sama Kisra. Isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra, Raja Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih. Dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa ad'uka bidi'ayatillah. Dan saya mengajakmu wahai Kisra dengan seruan Allah. Apa seruan Allah? Bidi'ayatillah, an tu'minu billah. Wa inni ad'uka bidi'ayatillah. Sebentar, saya lupa surat. Wa inni ad'uka bidi'ayatillah. Inni ana Rasulullah. Saya mengajakmu dengan seruan Allah bahwa saya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Isi suratnya. Saya diutus sama Allah untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Inni Rasulullahi, inni ana Rasulullahi ilan nasi kaffah liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Saya adalah utusan Allah kepada siapa? Kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang bernyawa, yang hidup, dan Allah akan menurunkan siksanya kepada siapa saja yang tidak beriman dengan seruanku. Dalam surat itu, fa aslim taslam, maka berimanlah, masuklah ke dalam agama Islam kau wahai Kisra. Supaya apa? Supaya kamu selamat baik di dunia dan di akhirat. Fa in abaita fa inna ithmal majusi alaik. Kalau kau enggan untuk masuk ke dalam agama Islam, dalam surat tadi, sesungguhnya kamu akan dibebani sama Allah dengan dosanya orang-orang Majus. Orang Persia waktu itu menuhankan api, menyembah api. Tapi Kisra sebagai raja juga dianggap Tuhan, salah satu Tuhan mereka. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, rakyatmu yang takut masuk Islam gara-gara kamu tidak mau, dilimpahkan dosanya kepadamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isi surat Rasulullah kepada Kisra. Berbeda konteksnya dengan surat Rasulullah kepada Hercules, kepada Muqaykis, dan kepada Najasyi, karena mereka ahlul kitab. Alhasil surat tadi diterjemahkan kepada Kisra karena Kisra tidak bisa berbicara bahasa Arab.
baru membaca langsung disobek-sobek surat tadi sama Kisrah dan dibuang. Kata Kisrah, siapa orang yang gembel ini mendahulukan namanya dari namaku? Kalau dalam surat tadi, min Muhammadin Rasulillah ila Kisrah azimi Faris, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisrah raja Persia. Kisrah tersinggung. Maksud Kisrah, kenapa kok untuk Kisrah dari Muhammad? Sebetulnya begitu. Marah Kisrah, disobek-sobek dan diusir. Abdullah ibn Hudzaifah tadi diusir, suruh keluar langsung Abdullah ibn Hudzaifah. Tidak lama setelah Kisrah emosinya meredah, minta dipanggil lagi Abdullah ibn Hudzaifah, tapi prajuritnya waktu keluar ternyata Abdullah ibn Hudzaifah sudah meluncur kembali ke Madinah. Tidak ketemu Abdullah ibn Hudzaifah. Sesampai di Madinah disampaikan kepada Rasulullah bahwa surat Rasulullah disobek-sobek sama Kisrah. Berdoa Rasulullah, mazzaqallahu mulkahu. Pendek doanya, tapi doanya orang yang mustajab itu tidak panjang, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya sebagaimana menyobek-nyobek suratku. Kisrah juga langsung mengirim utusan kemana? Ke Badan, ke Yaman. Yaman di bawah kekuasaan Kisrah. Negara Arab kebanyakan di bawah kekuasaan Kisrah, kecuali Mekah dan Madinah karena dianggap tidak ada nilainya, tidak diurus sama Kisrah. Tidak ada kekayaannya, padang pasir. Sudah, Badan adalah gubernurnya Kisrah di Yaman yang berpusat di Son'a. Dikirim surat, kata Kisrah, kirimlah 2 orang yang terkuat yang kau miliki untuk membawa orang gembel yang menghina aku ini ke Al-Madain, ke Baghdad, ke kantornya dia, pusat kerajaannya. Sudah, Badan mengirim 2 orang menjemput Rasulullah. Tujuannya apa? Menjemput Rasulullah, diremehkan siapa? Jadi penduduk Mekah, Madinah ini tidak ada nilainya di mata dunia di zaman itu. Tapi Rasulullah lahir yatim piatu, raja-raja dunia ini dikirimi surat semuanya. Tidak ada rasa ragu-ragunya. Bukti dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang tadi berangkat menuju Madinah, tidak tahu di mana Rasulullah ini tempatnya. Di Mekah, di Madinah, tidak tahu. Alhasil di Hijaz. Zaman itu disebut Hijaz. Berangkat lewat Taif. Sampai di Taif, penduduk Taif masih musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tanya, mana orang yang namanya Muhammad? Senang penduduk Taif ini. Memang harapannya orang musyrik ini, Kisrah ini membunuh Rasulullah, kerajaan Kisrah. Sudah dikasih tahu bahwa Rasulullah sekarang sedang berada tinggal di Madinah, sudah pindah ke Yathrib. Langsung orang Taif berangkat ke Mekah, ngabari penduduk Mekah. Kabar gembira ini, kalian tidak usah pusing-pusing lagi memerangi Muhammad. Sekarang sudah ada wakil kita yang super power, yaitu Kisrah. Muhammad akan dijemput dan dihukum oleh Kisrah. Itu berita dari Taif, kabar gembira mereka kepada penduduk Mekah. Karena orang Mekah ini pro dengan Persia, tapi orang yang beriman waktu itu hubungannya dekat dengan orang-orang Nasrani, Kaisar, Hercules sama Muqaykis sama Najasyi, karena mereka lebih dekat, percaya sama Allah, percaya sama para nabi, percaya sama para malaikat. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan sama Allah dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard. Waktu itu Romawi dikalahkan sama Persia dan orang-orang Mekah senang waktu itu dikalahkan fi adnal ard, di dekat tempat di Suriah kejadiannya. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi dijanjikan sama Allah. Ini juga bukti kenabian Rasulullah SAW. Bagaimana orang yatim piatu bisa memprediksi negara adidaya dan terjadi. Tapi kata Allah, bangsa Romawi ini akan membalas dan mengalahkan bangsa Persia. Kapan? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun yang akan datang. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Urusan kejadian di dunia ini sekarang, kemarin dan yang akan datang
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Di saat nanti bangsa Romawi membalas, mengalahkan bangsa Persia, orang-orang yang beriman akan senang karena lebih dekat hubungannya, lebih kezalimannya lebih ringan. Jadi kalau kita melihat Cina itu akan selalu lebih kejam terhadap orang yang beriman karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Beda dengan orang Nasrani. Alhasil Sayyidina Abu Bakar waktu itu taruhan. Tahu taruhan? Belum diharamkan. Judi belum diharamkan. Ingin membanggakan keyakinannya taruhan sama orang musyrik Mekah bahwa bangsa Romawi ini akan dibalas dan dikalahkan oleh bangsa Persia ini akan dikalahkan oleh bangsa Romawi. Taruhan. Berapa tahun? Kata orang musyrik tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya perkirakan 5 tahun. Ditunggu 5 tahun. Ternyata bangsa Persia masih mengalahkan bangsa Romawi, masih lebih dominan. Bangsa Persia ini kuat, maka kalahlah perjudiannya Sayyidina Abu Bakar sekitar 100 onta. Kalah, bayar Sayyidina Abu Bakar. Lari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, saya kalah taruhan. Kata Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu berbuat itu? Saya ingin menunjukkan keimananku ya Rasulullah bahwa kami ini adalah pada al-haq, pada kebenaran. Belum diharamkan, belum. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ayat ini belum diturunkan sama Allah. Kata Rasulullah, kau kan tahu artinya bid' dalam bahasa Arab, fi bid'i sinin itu minimal 3, maksimal 9. Allah mengatakan fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Beberapa bid'un dalam bahasa Arab itu mempunyai arti antara 3 minimalnya sampai 9. Kalau sampean mengatakan saya beri dia beberapa bid'ah fawakih, saya beri orang ini beberapa buahan, maka artinya minimal antara 3 sampai 9. Kata Rasulullah, tambahno, kamu menafsirkannya 5. Allah mengatakan bid'un, bisa 9 tahun. Sampai berapa ya Rasulullah? Tambahno sampai 9. Kembali lagi Sayyidina Abu Bakar, diajak taruhan lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kalau kita taruhan lagi 200 onta? Mau orang Mekah, karena orang Mekah yakin akan menang lagi sudah. Bangsa Persia ini kuat. Akhirnya berapa tahun? Saya nambahi 4 tahun, jadi totalnya 9 tahun. Subhanallah, 1 tahun lagi dibuktikan sama Allah bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia dan Sayyidina Abu Bakar mengambil 200 onta tadi. Jadi yang 100 kembali lagi plus 100. Ini sekilas tentang suasana di zaman itu. Jadi orang-orang muslim ini diberi ayat-ayat sama Allah. Al-Quran ini menjanjikan kejadian-kejadian dan sahabat itu menunggu terjadi. Berita ini terjadi, janji ini terjadi. Maka dari itu imannya mereka kokoh. Alhasil itulah keadaan. Jadi orang Mekah, wah senang. Kisra akan menjemput dan menghukum Rasulullah. Sudah dari Taif, 2 utusan Raja Kisra tadi dikabari bahwa Rasulullah berada di Madinah atau Yathrib. Berangkat sampai ke Madinah malam hari, petang. 2 orang tadi badannya besar, kumisnya tebal, disengaja sama dia, kumisnya dipeluntir, jenggotnya dicukur. Waktu sampai di muka Rasulullah, fa'a'aradha anhuma, berpaling Rasulullah, tidak mau melihatnya karena Rasulullah tidak suka melihat wajah yang seperti itu. Kata Rasulullah, man amarakuma bihadza, siapa yang mengajari kalian untuk memanjangkan kumis dan mencukur jenggot? Kata 2 orang tadi, Rabbi, Tuhan kami, yaitu Kisra. Kisra itu dipanggil Tuhan. Kata Rasulullah, walakin Rabbi amarani biqassi syawarib wa i'fa'il liha. Tetapi Tuhanku mengajarkan aku untuk memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Sudah ketemu Rasulullah, dikabari, saya diperintahkan untuk menjemputmu ke hadapan Kisra. Kalau kamu mau, Kisra akan memuliakan kamu, akan menjamumu, akan menghormati kamu.
Tapi kalau kamu tidak mau berangkat bersama saya ke hadapan Kisra, kamu tahu siapa Kisra. Kisra akan menjemputmu paksa dan menghukummu hukuman mati. Fabtasama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tersenyumnya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ini utusan Allah. Kok kamu ancam? Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah sudah menjamin tidak ada yang bisa membunuh kamu. Wahai Muhammad, berjuanglah, jangan takut. Tidak bisa, kamu tidak bisa dibunuh. Ini sudah janjinya Allah dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Kok kamu ngancam? Ibtasam, tersenyum Rasulullah. Kata Rasulullah, karena waktu sudah malam, ini akhlaknya Rasulullah. Istirahatlah kalian berdua, kita lanjutkan besok. Pikirnya dua orang tadi, oh mau ini besok berangkat, senang sudah. Besok di pagi hari dipanggil sama Rasulullah. Pikirnya dua orang tadi, wah ini sudah siap-siap mau jalan ini. Dipanggil sama Rasulullah, dikasih tahu, katakanlah kepada tuanmu, kepada rajamu, bahwa inna rabbi qad qatala rabbakuma. Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Maksudnya Allah telah membunuh Kisra. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma mazzik mulkahu. Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya. Di malam itu, kapan? Katanya, tadi malam. Katanya dua orang ini, bagaimana kamu tahu kejadiannya tadi malam? Berita dari Persia ke negara Arab itu membutuhkan waktu 1 bulan. Katakanlah ke Badhan ibn Sashan, jadi gubernurnya Kisra di Yaman, bahwa Kisra sudah terbunuh tadi malam. Ketawa dua orang ini. Kamu tidak takut? Kamu berani bertanggung jawab dengan omonganmu? Kata Rasulullah, saya berani bertanggung jawab. Katakanlah kepada Badhan, sesungguhnya dakwahku akan sampai ke seluruh penjuru wilayah yang dikuasai Kisra, dan agamaku akan sampai kepada setiap orang, bagi yang pakai sandal atau yang tidak pakai sandal. Maksudnya orang kota dan orang yang berada di pedalaman, di pelosok. Kalau orang di pelosok kadang-kadang kan tidak pakai sandal. Kata Rasulullah, akan tembus ke seluruh penjuru dunia. Kasarnya seperti itu. Dan katakanlah kepada Badhan, hendaknya dia masuk Islam kalau dia ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kalau dia masuk Islam, dia akan saya tetapkan menjadi gubernur di Yaman di bawah naungan Rasulullah, dan tidak akan saya ambil kekuasaannya. Sudah, kembali. Dua orang tadi kembali ke Yaman. Badhan, gubernurnya Kisra. Disampaikan, Badhan heran. Katanya Badhan, ini omongan bukan omongannya orang biasa. Ini omongan bukan omongan orang normal biasa. Ini omongan orang luar biasa. Kita tunggu, kata Badhan. Kalau benar omongannya, berarti dia benar Nabi. Sudah. Berangkat dari Madinah ke Yaman ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Tiba-tiba tidak lama, tidak sampai 1 bulan, datang berita dari Al-Madain, dari Baghdad sekarang, dari kerajaan Kisra, bahwa Kisra telah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Dibunuh gara-gara apa? Gara-gara dia kalah perang dengan Romawi, anaknya kecewa, dibunuh ayahnya. Dianggap tidak mampu memegang kekuasaan. Ternyata berita yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Maka masuklah ke dalam agama Islam Badhan, keluarganya, dan semua anggota kerajaan Persia yang berada di Yaman masuk Islam semuanya. Dan banyak dari penduduk Yaman yang juga masuk Islam di zaman itu. Badhan akhirnya menjadi seorang yang beriman dan menjadi sahabat Rasulullah, yang kemudian hari beliau meninggal dalam keadaan syahid, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang masih belum beriman menyerang Badhan, dan Badhan berjuang mati dalam keadaan syahid. Itulah kisah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Raja Persia atau yang disebut dengan Kisra. Badhan masuk Islam, dan itulah akhir kisah. Jadi orang yang tidak mengenal Rasulullah, dia akan merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar.
wahai Rasul, yang memusuhi kamu, yang membenci kamu, yang tidak menyintai kamu, dialah yang akan terputus. Terputus apanya? Terputus semuanya. Kebaikannya, keturunannya, barokahnya, nama baiknya akan terputus. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Coba celalah Rasulullah. Nanti sampean tahu apa yang terjadi. Tidak ada manusia mampu mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini janji Allah sampai hari kiamat. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu, yang memusuhi kamu, yang tidak mengikuti kamu, dialah yang akan diporak-porandakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Michael Hart masih hidup, ya, Profesor NASA. Dalam bukunya, tidak ada manusia lebih besar daripada Muhammad. Waktu datang ke London, di demo, banyak suara cerit-cerit mengejek Michael Hart. Diam dia. Dalam acara seminar, setelah suasana di gedung tadi hening, sepi, diam, baru dia berbicara. Mohon didengarkan, katanya Michael Hart. Kenapa saya mengatakan tidak ada manusia lebih besar daripada Muhammad? Karena ada 3 hal. Salah satunya, katanya dia, orang ini mendeklarasikan Islam dari sebuah desa kecil yang tidak dikenal oleh dunia, namanya Mekah. Tidak diikuti kecuali 5 orang. Dirinya sendiri, kemudian istrinya Khadijah alaihissalam, kemudian menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, dan budaknya Zaid bin Harithah. Tapi sekarang diikuti miliaran orang. Tidak ada manusia mencela orang ini kecuali jutaan dari pengikutnya bergerak bagaimana menyerang orang yang mencela Rasulullah. Ini bukti kebesaran orang. Tidak ada manusia yang dicintai dalam hati manusia lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang yang tidak kenal sama Rasulullah, tidak menyintai Rasulullah, di hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak dipaksa sama Allah, tapi dia pasti adalah orang yang merugi baik di dunia dan di akhirat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.